bagaimana kabar kalian? Semoga selalu kalian sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Di sini kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang gaya dan gerak. Semangat mendengar ya, jangan mengantuk. Nah anak-anak, adapun pembahasan materi yang kita bahas, 1. Tentang jenis-jenis gaya. 2. Yaitu tentang macam-macam gaya. Langsung saja pembahasan materi ya. Yang pertama, gaya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Ayo anak-anak, siapa tahu? Kalau tahu, ibu kasih coret nih, ayo. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sesuatu benda sehingga benda tersebut gerak. Nah anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, menggayung sepeda, serta untuk menendang bola. Gaya tersebut disebut dengan gaya otot, akan tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Gaya otot, 2. Gaya listrik, 3. Gaya magnet, 4. Gaya gravitas, 5. Gaya pegas, dan ke-6 gaya gesek. Nah anak-anak, marilah kita bahas satu persatu dari ke-6 jenis gaya ini. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, anak-anak, adapun contoh gaya otot yaitu ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati di dalam kegiatan sederhana. Contohnya, muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah anak-anak, kalian boleh mencoba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosokkan ke rambut yang kering. Kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikatakan ada muatan listrik yaitu listrik statis. Nah anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan sejenis akan didekatkan saling tolak-menolak, sedangkan benda yang muatan tidak sejenis jika didekatkan saling tarik-menarik. Contohnya sisir plastik dan potongan kertas. Kemudian yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Contohnya, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah anak-anak, ada 2 jenis benda yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis, contohnya besi dan baja. Yang kedua, benda yang tidak ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis, contohnya plastik dan kayu. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contohnya peristiwa gravitasi di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Dengan adanya gaya gravitasi ini, lah benda yang jatuh akan ke bawah, tidak ada yang jatuh ke atas. Kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Kemudian gaya selanjutnya gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet.
Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Selain memanah, contoh gaya pegas itu adalah ketika kita bermain katapel. Gaya terakhir, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika permukaan benda bersentuhan. Contohnya roda sepeda gayung dengan permukaan jalan, jadi adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita membahas manfaat gaya otot. Gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain. Yang kedua, pada hewan untuk menarik delman, membaca sawah, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat gaya listrik. Yang satu, menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua, untuk menyalakan TV, mesin cuci, dan lain-lain. Kemudian, manfaat gaya magnet. Yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Yang ketiga, untuk mengunci kotak pensil atau tas. Manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan ketiga, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Selanjutnya, manfaat gaya pegas. Satu, untuk pembuatan spring bed. Yang kedua, untuk bermain katapel dan bermain panahan. Manfaat terakhir gaya gesek. Satu, untuk membantu benda bergerak tanpa tergilir. Yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Yang ketiga, untuk menahan benda-benda tidak bergeser.